Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hodijah Siombing dengan NIM 03061006 dan saya berasal dari kelas PGMI 1 semester 3. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan kuat ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan soliha walhamdulillahi rabbil alamin. Nah adik-adik, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi perkembangan teknologi alat transportasi. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu transportasi? Ya, betul. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat atau kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Agar lebih memahami apa arti dari transportasi, maka kita dapat merujuk para pendapat ahli, yaitu menurut Hasyim Purba, transportasi adalah kegiatan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik melalui darat, udara, dan laut, dan juga dengan menggunakan alat angkutan tertentu. Selanjutnya, terdapat 5 unsur utama transportasi. Yang pertama, manusia, yaitu yang memerlukan transportasi. Yang kedua, barang, yaitu yang dibutuhkan oleh manusia. Ketiga, kendaraan, yaitu untuk sarana transportasi. Yang keempat, sebagai prasarana untuk transportasi. Dan yang kelima, organisasi, pengelola kegiatan transportasi. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar manusia dalam kehidupan sehari-hari akan berkaitan dengan penggunaan alat transportasi. Dengan alat pengangkutan tersebut, maka manusia akan lebih mudah untuk memindahkan barang ke tujuan tertentu. Selanjutnya ada fungsi transportasi. Alat transportasi memiliki beberapa fungsi utama bagi manusia. Yang pertama, sebagai alat untuk memudahkan kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebagai alat untuk melancarkan proses perpindahan barang keperluan manusia. Yang ketiga, sebagai alat untuk media yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di wilayah tertentu. Dan yang keempat, sebagai media yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional melalui bisnis jasa transportasi. Nah adik-adik, manfaat transportasi itu ada 4. Yang pertama, manfaat bagi ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia akan membutuhkan transportasi untuk memindahkan manusia, hewan, dan barang. Artinya, setiap transaksi ekonomi yang terjadi melibatkan bisnis jasa angkutan. Tanpa adanya jasa transportasi, maka kegiatan ekonomi akan berjalan secara lambat atau lama. Nah, yang kedua yaitu manfaat bagi sosial. Mempercepat proses perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya, memudahkan proses pertukaran informasi dari setiap daerah. Menjadikan sarana pelayanan bagi masyarakat, baik individu maupun kelompok. Terakhir, membuka peluang bisnis di bidang jasa angkutan atau perjalanan. Nah, yang ketiga yaitu manfaat secara politis. Yang pertama, mempersatukan setiap wilayah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan keamanan negara Indonesia. Yang ketiga, memudahkan dalam perluasan pelayanan bagi masyarakat. Yang keempat, memudahkan dalam mengakses tempat-tempat tertentu, termasuk ketika terjadi bencana.
Nah adik-adik, yang terakhir yaitu manfaat untuk kewilayahan. Yang pertama, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau akan memerlukan alat transportasi yang mampu menjangkau setiap daerah. Oleh sebab itu, sarana transportasi sangat penting untuk menghubungkan daerah dengan pusat sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat. Seperti yang kita ketahui, dari beberapa teknologi yang ada sama seperti dengan teknologi yang kita pelajari, yaitu ada teknologi pangan, sandang, komunikasi, dan begitu juga sama halnya dengan teknologi transportasi. Teknologi transportasi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, dari yang semula adanya transportasi tradisional, sampai sekarang adanya transportasi modern. Jenis-jenis transportasi ada 3, yaitu transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut. Nah adik-adik, yang pertama yaitu transportasi darat. Transportasi darat adalah segala bentuk kendaraan yang menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Pada zaman dahulu masih menggunakan alat transportasi yang sederhana, sehingga pada saat itu masih memerlukan waktu yang cukup terbatas. Untuk penggunaan alat transportasi darat pada masa itu masih menggunakan pedati dan delman. Nah, contohnya dapat kita lihat bersama-sama, yaitu pada gambar 1 pedati, pada gambar kedua delman. Kemudian, pada zaman sekarang, perkembangan teknologi transportasi di Indonesia juga semakin laju. Hal itu dikarenakan perubahan yang semakin cepat dan canggih. Contohnya dapat kita lihat seperti gambar tersebut, yaitu gambar pertama ada mobil, gambar kedua kereta api, dan gambar ketiga ada bus. Nah, yang kedua yaitu transportasi laut atau air. Transportasi laut adalah alat transportasi yang lazim beroperasi di daerah lautan. Transportasi laut sendiri punya beragam fungsi tergantung dari jenis transportasi laut itu sendiri. Pada zaman dahulu, alat transportasinya hanya ada kano, sampan, dan rakit. Dapat kita lihat contohnya sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kano, yang kedua rakit, dan yang ketiga sampan. Nah, selanjutnya, seiring dengan berjalannya waktu, transportasi tradisional berubah menjadi transportasi modern. Jenis perahu ada 2 bagian, yaitu yang pertama perahu yang menggunakan mesin dan membutuhkan solar, yang kedua perahu layar yang membutuhkan energi angin, kemudian perahu berkembang lagi menjadi kapal yang fungsinya dapat mengangkut lebih banyak orang yang biasanya digunakan di daerah lautan. Dan yang ketiga, speedboat. Ada juga speedboat perahu yang dapat bergerak cepat, biasanya berada di sekitar wilayah tempat wisata. Dan yang keren itu adalah kapal pesiar, yaitu sebuah hotel yang berjalan untuk pergi jarak jauh, tetapi yang tak kalah kerennya adalah sebuah kapal selam yang dapat bergerak di permukaan air. Berikut ini adalah bagian dari contoh perkembangan yang ada di transportasi laut atau air. Nah adik-adik, yang ketiga yaitu transportasi udara. Transportasi udara adalah moda transportasi yang beroperasi di udara, seperti halnya transportasi darat dan laut. Transportasi udara juga punya fungsi yang beragam tergantung dari jenis transportasi udara itu sendiri. Nah, pada zaman dahulu juga terdapat alat yang melewati lintas udara, namun juga masih menggunakan alat yang terbatas, yaitu dapat disebut dengan balon udara. Pada masa itu, balon udara bisa terbang dikarenakan diberi udara panas yang berasal dari hidrogen yang dibakar. Namun, hal itu sudah tidak digunakan lagi dikarenakan akan memicu terjadinya kebakaran. Namun, sekarang sudah menggunakan pesawat. Pesawat tersebut digerakkan oleh mesin, dan begitu pula dengan helikopter.
Nah, adik-adik sekalian, dapat kita lihat berikut adalah contoh dari perkembangannya. Yang pertama, balon udara, yang kedua, pesawat, dan yang ketiga, helikopter. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi